hadir bersama Telah hadir. kita. Walaupun dipanggil, saya besok mungkin akan periksa ke dokter dulu. Kenapa? Ya karena dicabokin sama Kang Je, Mas Je tah. Itu kan salah satu perjuangan. 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 Perlu pengorbanan ya. Perlu pengorbanan. Nggak apa-apa, biar saya Kata dikorbanin lagunya, terus. Berjuang. Oma Irama ya. Ya, Kang Maman sudah hadir Ya. di tengah-tengah kita. Monggo Kang tadi kita membahas masalah bahasa bedug. Masjid. Masalah masjid Kang. Masjid sering diperebutkan tuh. Masjid dibangun sampai bermewah-mewahan, bermegah-megahan, tapi isinya nggak ada Kang. Bagaimana nih menurut Kang Maman? Mangga Kang. Iya, pertama-tama saya mohon maaf ke Mang Oot, Mas JE. Iya, Kang. Jadi saya dulu waktu kecil itu memang seneng melihat bedug. Jadi ketika ada dua orang memang mirip bedug dan kokol, jadi saya juga ingin juga bedug. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatuhu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi washabihi wa man ihtada amma ba'd. Bapak Ibu, anak-anak sekalian dan pemirsa semuanya, tema yang dibawa didiskusikan oleh Mang Oot dan Mas JE barusan menarik tentang masjid. Ada kritik-kritik tajam dari Mas JE barusan, apa yang dia sering bilang masjid asairu, masjid hasilnya ir. Jadi asairu ya. Asairu. Nah, tetapi ada juga yang menarik misalnya bagaimana orang membuat masjid itu di mana-mana, termasuk ada sebuah pabrik minuman keras. Aneh kan? Sesuatu yang diharamkan oleh agama, tetapi ternyata yang kerjanya itu orang-orang Islam yang ke masjid juga. Masjidnya namanya Al-Birru. Al-Biru. Al-Biru ya. Al-Birru itu artinya kebaikan. Nah, saya ingin melihat masjid itu adalah isim makan dari sajadah yasjudu sujudan. Yang artinya bersujud. Ada masjid. Tetapi Allah memperkenalkan tempat ini di Quran masjid. Itu yang disebut dalam gramatikal bahasa Arab disebut mukhalaful qiyas dunal isti'mal. Kenapa masjid itu punya makna sujud? Karena memang di masjid itu kita merendahkan hati, menempatkan kita sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah terhadap Khalik, pencipta kita. Lalu kasrah di sana diniatkan untuk al-muqassiratul qulubuhum. Orang yang selalu hatinya betul-betul pecah, betul-betul gelisah dan tidak ada yang diharapkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa baca di Al-Qur'an ada sekitar 56 ayat yang menjelaskan tentang masjid dan itu berkaitan dengan Masjidil Haram. Tapi kita akan mencoba melihat satu ayat la masjidun ussisa 'ala taqwa. Sesungguhnya masjid itu ditegakkan atas nilai takwa. Jadi kalau tadi saya dengar Mang Oot dan Mas JE cerita tentang ada rebutan masjid dan lain sebagainya, tentu itu tidak ussisa 'ala taqwa. Tidak didirikan atas takwa. Nilai takwa itu ada nilai kebersamaan, nilai takwa itu nilai bagaimana masjid menjadi tempat bersama kita semua. Nah, kalau tidak di atas takwa, maka zaman Nabi ada yang namanya masjid diror. Masjid yang menjadi sumber konflik. Jadi, kalau apa betul yang diceritakan oleh Mas JE tadi, ada orang yang sampai main golok segala, memperebutkan masjid, maka pertanyaan kita, apa betul dia melihat masjid sebagai Baitullah, di mana yudhkara fihi ismuhu, di dalam itu dibacakan ayat-ayat Allah, tetapi ada permusuhan, ada dendam, ada khutbah-khutbah yang menghujat orang lain, ada khutbah-khutbah yang menjelek-jelekan kelompok yang dianggap berbeda. Seperti itu, maka masjid itu udah kehilangan nilai dasarnya sebagai nilai kita memberikan takwa. Lalu apa yang disebut takwa? Takwa itu ada nilai-nilai positif yang bisa diambil menjadi values, nilai-nilai yang diajarkan. Kita hal sederhana aja, Mang Oot. Ketika kita masuk masjid, pasti sendal kita dicopot, sepatu kita dicopot, dan kalau kakinya kotor, dibasuh. Betul kan, Bu? Iya, betul. Santri-santri kan begitu juga kan? Nah, dibuka, itu artinya masjid menjadi simbol kebersihan diri dan kesucian hati. Bohong kalau orang yang sering ke masjid, tetapi dia sendiri tidak mampu membersihkan rumahnya. Jangan percaya kepada orang yang hitam keningnya karena dia sering bersujud di masjid, tapi dia tidak pernah mengurus solokan yang ada di depan rumahnya. Masjid itu seolah-olah tidak berfungsi ketika dia tidak mampu mengimplementasikan pada nilai-nilai sosial. Begitu pula, kalau ada orang yang merasa sering di masjid, tetapi kok yang di hatinya itu iri dengki, menyebarkan permusuhan, maka kita sering berpikir, ini orang keningnya hitam,
kok hitamnya sampai ke hati-hatinya. Wah, ngerek. Mending kalau Kayak- Mas JE Mas JE, hitamnya cuma sampai sini kan, karena umbelan. Seperti itu. Ini kumisan. Yang kedua, masjid pun mengajarkan nilai namanya al-musawwah, egalitarian, persamaan derajat. Iya. Di sini ada ibu-ibu dari Cirebon, ada yang dari Indramayu, di sini ada anak-anak dari Banten. Di semua tempat tidak pernah ada pengumuman di masjid. Misalnya, mohon maaf, yang pendidikannya S3, doktor, silakan di depan, Di depan ya Kang. sab depan. S2, master, silakan di bawahnya, di sab kedua. Nah, untuk S1 di bawahnya. Khusus untuk tukang es, tukang peyem, tukang bajigur, tukang empal gentong, tukang nasi jamlang, tukang lengko, wis ning buri bae di belakang. Ada nggak yang gitu, Bu? Tidak ada. Tidak ada. Di masjid itu siapapun yang dahuluan masuk, Masuk. walaupun dia hanya seorang tukang empal gentong yang dikeliling ke kampung-kampung, nggak pakai sendal, Iya. kayak Darto, JE, Mas JE ini, tapi dia rajin, sholat Jumat jam 10:30 sudah masuk, Iya. dia sujud, kakinya dicium di kepala orang jenderal, profesor, doktor, dan sebagainya, itu sah-sah saja. Sah saja ya Kang. Masjid mengajarkan kita tentang persamaan derajat, orang dinilai bukan pangkat jabatan harta, tapi oleh kualitas ibadah. Yang ketiga, di masjid pun diajarkan tentang ilmu-ilmu agama. Suka ada bayan, ada pengajian, di pesantren-pesantren masjid itu menjadi unsur terpenting. Nah, sentral, sehingga waktu Rasul mendirikan tatanan masyarakat yang islami, maka yang pertama didirikan oleh Rasul adalah masjid. Masjid. Jadi ada Masjid Kuba di sana, ada beberapa masjid dan ada 3 masjid yang utama dalam Islam. Masjidil Haram di Mekah, Masjid Madinah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjid Aqsa di Palestina. Barang siapa yang ingin bepergian, maka 3 masjid itu. Kita doakanlah, mudah-mudahan semua pemirsa ini Ya, ya. semuanya Amin, bisa Kang. berangkat ke Amin. Tanah Suci Mekah, Amin, amin, Kang. Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Saya duluan ya, Bob. Iya. Duluan ya, Bob. Saya dulu. Saya. Saya Duitnya siapa yang punya? Kang Maman. Nah, kita doakan semuanya bisa berangkat. Nanti kalau Kang siapa? Mang Oot, Mas JE bisa berangkat. Amin. Ya paling Allah, mereka amin. nanti kita beri nama Mas Doto Mirharto Oot Kosasi. C kan. Apa itu kosasinya, Kang? Ongkosnya dikasih. Nah, C. kalau JE berangkat haji, kita beri nama J apa? Haji Darto JE. Apa? Dulu bakar. Bukan. Apa, Kang? Haji JE Tomat. Tomat itu Artinya suka tobat tapi suka kumat juga. Oke, itu aja, mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.